Seorang perempuan hamil ditemukan tewas di perkebunan singkong di Tulang Bawang, Lampung. Di tubuh korban ditemukan luka bekas penganiayaan senjata tajam. Korban diduga tewas akibat dibunuh. Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan keji ini? Inilah berkas jasad perempuan hamil di kebun singkong. Minggu pagi 1 Juni lalu, perkebunan singkong di Desa Tridharma, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung, tiba-tiba ramai didatangi warga. Bukan untuk panen singkong, tapi mereka berkerumun hendak melihat seorang perempuan yang terkapar tak bernyawa di tengah ladang singkong. TKP yang terbuka itu segera diantisipasi polisi dari Polsek Banjar Agung dengan memasang polis lain di sekelilingnya agar warga tidak mengganggu jalannya olah TKP. Tim Inafis memeriksa dengan seksama apa yang telah terjadi pada perempuan muda malang itu. Maju, Bu. Maju. Awas, maju. Garis polisi itu kan dibuat untuk tidak dilangkai. Garis polisi ya. Korban teridentifikasi atas nama Tia Septiana, usia 27 tahun, warga desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Pemeriksaan fisik awal menunjukkan adanya tanda kekerasan dengan benda tajam yang diduga membuat korban kehilangan nyawanya. Di pagi ditemukan seorang perempuan atas nama Tia Septiana, kurang lebih sekitar jam 10. Alhamdulillah dari dapat laporan dari masyarakat, dari anggota saya suruh turun ke lapangan, cek TKP korban, posisi sebelah kiri ya. Ada luka sayatan atau back. Informasi itu korban keadaan posisi hamil. Yang membuat prihatin dan miris, korban diperkirakan tengah hamil muda. Setelah melakukan olah TKP awal, polisi bersama sejumlah tentara dan warga yang ada di lahan singkong itu mengevakuasi jasad korban menuju ambulans. Dari lokasi kejadian, polisi meminta keterangan sejumlah saksi dan juga menemukan satu barang bukti berupa ponsel korban. Dari hasil lidik sementara, satu orang yang diduga orang dekat korban diamankan di Mapolsek Banjar Agung untuk diinterogasi lebih lanjut. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk kepentingan otopsi demi menjawab apa penyebab kematian korban. Senin sore, jenazah Tia Septiana, korban dugaan pembunuhan di ladang singkong di Kecamatan Banjar Agung, tiba di rumah duka di Desa Moris Jaya, Tulang Bawang, Lampung. Usai jalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung, kabut duka bergelayut di rumah keluarga korban. Sejumlah anggota keluarga tak kuasa menahan pilu. Perempuan yang seharusnya melangsungkan pernikahan beberapa hari lagi, kini pulang ke haribaannya. Menyaksikan anak perempuan yang dikasihinya terbujur kaku tanpa nyawa, sang ibu nyaris kehilangan kesadarannya. Usai dimandikan dan disolatkan, jasad Tia dibawa ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum desa, diiringi tatapan haru keluarga, kerabat dan tetangga.
Kasus pembunuhan ini benar-benar mengguncang keluarga dan para tetangga, sebab terduga pelaku dan korban yang bertetangga merupakan calon pengantin dan akan menikah beberapa hari lagi. Sebenarnya korban itu sebelum kejadian ini pamit mau ke rumah sakit, mau istilahnya mencari surat kesehatan, gitu Mas. Untuk persyaratan nikah itulah ya. Ya, dengan kejadian ini keluarga sangat miris sekali Mas. Kalau bisa ya kita mewakili keluarga harus dihukum setimpal Untuk pelaku ya. untuk pelaku Mas. Mas, memang kalau pelaku sama korban ini mau nikah atau gimana sih Mas? Ya memang kemarin memang harapannya seperti itu Mas, karena akan diagendakan menikah di tanggal 5 ini, maka terjadinya hal ini keluarga sangat terpukul sekali Mas. Sementara polisi belum mengungkapkan hasil otopsi terhadap jenazah korban karena masih menunggu dari hasil pemeriksaan di laboratorium forensik. Kasus pembunuhan terhadap Tia Septiana yang tengah hamil muda di perkebunan singkong akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan merupakan calon suami korban, Salman, yang masih berusia 18 tahun. Padahal tersangka dan korban rencana akan menikah pada bulan Juni ini. Karena korban telah berbadan dua, tersangka ditangkap di rumahnya di Banjar Agung, Tulang Bawang, tanpa perlawanan beberapa jam setelah membunuh korban. Benang merah ditemukan usai polisi memeriksa ponsel korban dan beberapa bukti lain serta keterangan saksi. Dalam pemeriksaan polisi terungkap salah satu motif pembunuhan karena tersangka sakit hati dituduh menghabiskan uang korban puluhan juta rupiah. Sakit hati, Pak. Sakit hati apa Mas? Itu apa itu bisa makan uang dia sebanyak 80 juta itu, Pak. Berapa? 80 juta. 80 juta. Iya. Sebenarnya kamu pakai uangnya berapa? 13 apa cuma. Sudah berapa lama itu sampai hubungan sama dia? Kalau di rumah ini sekitar 1 tahun, Pak. Itu kamu bunuhnya gimana itu? Kamu apa? Caranya kamu apain? Awalnya itu saya pegang tangannya, Pak. Terus saya dorong sampai tanah itu, saya cekek sampai nggak bisa bergerak, Pak. Lalu saya copot jilbabnya itu, saya ambil pisau di hoodie, pisaunya saya tempelkan di leher, saya tutupin muka sama pisaunya pakai jilbab si korban. Terus saya dorong 2 kali. Kok bisa sampai ke lokasi TKP itu gimana caranya? Itu janjian mau ngajak dia berhubungan ini lagi, Pak. Di tempat itu? Tapi udah sempat berhubungan? Enggak, Pak. Cuma sengaja kamu mau matiin dia itu ya? Lebih lanjut terungkap fakta kedua mengapa pelaku tega membunuh kekasihnya itu. Yang kita curigai terduga pelaku ini merupakan calon suami dari korban. Jadi kemudian langkah selanjutnya dari TK dan dari pihak Polsek kemudian mengamankan saudara S, kemudian diinterogasi. Hasil interogasi yang bersangkutan mengakui bahwa dialah yang menghabisi nyawa daripada korban TS ini. Beberapa waktu lalu pihak keluarga dari korban dan pihak keluarga dari pelaku ini sudah ketemu untuk bersepakat bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan di akhir bulan ini. Jadi motif daripada pelaku menghabisi korban ini karena dituduh oleh korban pelaku ini menggunakan uang 80 juta milik dari korban. Kemudian yang kedua, pelaku sendiri merasa belum siap untuk masuk ke jenjang pernikahan, menerima kenyataan bahwa korban ini hamil 3 bulan yang diperkuat dengan hasil dari USG. Jadi yang bersangkutan kemudian merencanakan untuk menghabisi nyawa daripada korban. Usai membunuh korban, tersangka membuang pisau itu ke rawa dan saat ini masih dalam pencarian polisi. Akibat berani berbuat, tidak mau bertanggung jawab dan mengambil jalan pintas, menghabisi nyawa calon istri yang tengah mengandung bayinya itu, Salman terancam penjara seumur hidup.